Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Kita absen dulu. Adrian, Ahmad Dayaki, Aidil Anwar, Mainatul Ihsan, Alisa, Andi Satria, Hadir, Pak. Anisya Kuliah, Andi Satria, Anissa Ulia, ya. Aupa Nabila, Aulia, Ajahra, Dinai, Cita Meta, Hadir, Pak. Perina, Hadir. Gilang, Habibah, Airunisa, Indah Nuraini, Kirana, Lapina Balkis, Imrasya, Atta, Muhammad Hairul Rijal, Muhammad Michael, Muhammad Pasya, Muhammad Rama Fikri, Muhammad Riki Saputra, Nadia Ramadhani, Hadir. Putri Zakia, Hadir. Rabia, Raditya, Selviana, Hadir, Pak. Teddy Yanor, Wahyu Hidayat, Wahyu Santianor, Yudis Tiraj, Jaratul Siva Ajahra. Hadir, Pak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Doa dimulai. Sudah selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Amin. Semoga tetap sehat, selalu sukses, dan barakah. Amin.
Apa yang bisa Anda jelaskan dari kegiatan tersebut? Ya, betul, mengukur. Ini ngukur apa? Tinggi badan. Ini tinggi badan, Kunci. Berat badan. Ketebalan. Ketebalan. panjang, Panjang. tadinya apa? Ketebalan, Kunci. Apakah kalian pernah mengukur? Apa yang kalian ukur? Tinggi badan. Timbangan, Tinggi badan. tinggi badan, Berat badan. Stopwatch. ada yang tahu definisinya apa? Mengukur tadi artinya membandingkan suatu besaran dengan besaran-besaran yang dapat ditetapkan sebagai standar tersebut dan ukuran. Ini biasanya kita menggunakan listar atau garis. Berapa panjang penanya? Ini bisa dipakai dari 0,05 ini daripada ketelitian alat. Nah, coba kita perhatikan. Sama-sama kita cermati kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan lintas Sumatera, Medan, tepatnya di jam 4.30. Nah, dari ini apa yang kalian bisa cermati? Kecelakaan. Mobil kecelakaan. Informasi di Bun Sumatera Utara. Coba lihat, peristiwa ini bermula dari patahnya baut roda belakang sebelah kanan mobil truk pengangkut kayu kualitas bus DK 9049 yang dikemudikan. Sedianya truk ini berangkat dengan tujuan pabrik kertas PT untuk Labrak dan Malaysia, namun kendaraannya mengalami kerusakan dengan baut roda patah sehingga akhirnya berhenti di tengah jalan. Naas tiba-tiba sebuah mobil minibus Avanza warna hitam DB 1156 BC yang melaju kencang dari arah Tarum menuju Medan menabrak truk yang belum lama tadi berhenti. Akibatnya kecelakaan tidak bisa dihindari. Apa masalah yang muncul?
Baunya Patah. bisa. Banyak faktor yang menyebabkan patahnya baut pada ban, seperti muatan truk melebihi Kapasitas maksimum. ukuran baut yang tidak sesuai, penggunaan baut dengan material bahan yang tidak sesuai, lain sebagainya. Sekarang kita simak dulu video ini. Simak. Ini. Sudah terlihat? Sudah. Ukur apa? Iya, betul, Mas. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menjelaskan fungsi alat ukur jangka sorong dengan benar. Artinya, mampu menjelaskan alat ukur jangka sorong dengan benar, seperti hal video tadi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara mengukur menggunakan alat ukur jangka sorong dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan pengukuran dengan alat ukur jangka sorong dengan benar. Terakhir, peserta didik mampu membaca skala pada alat ukur jangka sorong dengan teliti. Inilah tujuan pembelajaran kita. Jadi ada 4. Pertama apa? Mampu menjelaskan fungsi alat ukur jangka sorong. Yang kedua, mampu menjelaskan cara mengukur. Yang ketiga, mampu melakukan pengukuran. Yang keempat, mampu membaca pada alat ukur jangka sorong dengan teliti. Nah, jadi tujuan kita ada 4. Jadi
ada aturan sebelum kita melakukan percobaan. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, pastikan setiap anggota berkontribusi. Kelompok beranggotakan 6 orang. Tiap-tiap kelompok mendapatkan 1 LKPD. Berikutnya, carilah informasi tambahan jika diperlukan untuk mendukung pengukuran. Silakan kalian cari informasi ini. Maksudnya boleh menggunakan internet sebagai referensi ataupun buku perpustakaan. Jadi silakan gunakan. Tiap-tiap kelompok akan mendapatkan bimbingan. Jadi Bapak akan ke kelompok masing-masing. Dari kelompok A, B, C, D, dan E. Kita A, B, C, D, E, F. Setelah kalian selesai mengukur objek dan membuat laporan, kita akan presentasi satu-satu dari kelompok A sampai dengan F. Nah, ada pertanyaan? Bapak, ada yang bisa mengukur ini? Kelereng? Ada yang bisa mengukur? Pakai penggaris bisa? Bisa. Tentu menggunakan Jam kosong. kita tidak bisa menggunakan kelereng, mengukur kelereng pakai Penggaris. cuma bisa kita menggunakan Jam kosong. silakan kalian buat kelompok, mulai dari kelompok A yang beranggotakan orang. Tiap-tiap kelompok akan mendapatkan LKPD. Cari informasi tambahan lewat internet. Tiap kelompok akan mendapatkan bimbingan. Dan setelah kalian mengolah objek, kalian akan presentasi. Ya, silakan susun meja dan kursinya berdasarkan kelompoknya. Sini aja saya. Caci. Lagi dong. Alah. Iya. Apa ini? Apa ini?
Iya, biar ada kenapa kayak Ya, kelompok yang A silakan mengambil LKPD-nya. Kelompok A perwakilan. Kelompok A. Kelompok B. Kelompok C. Kelompok D. Nah, silakan baca dulu LKPD-nya. Baca dulu, silakan kemudian ambil peralatannya di depan. biar aja di sini kok biar iya siapin dari bapak Silakan lagi yang belum ambil. Ada lagi belum yang belum? Ini ini alat bahannya terdiri apa? ada Derek, paku uang logam baterai dan tutup botol. jadi paku, derek, logam, tutup botol ini. Nah, kalau khusus tutup botol, yang ini mengukur diameter dalam. Khusus. Ya, silakan tiap kelompok mengambil bahannya.
Ada yang belum? Ada yang belum dapat gambaran? Sudah semua? Ya, silakan kalian melakukan pekerjaannya. Silakan diukur. Jadi ada 2 tabel di sana, silakan kalian isi. Baca dulu petunjuknya. Baca petunjuknya, cara menggunakannya, apa saja pekerjaannya. Kayak gini, atau kayak gini. Habis. Bapak kalau mengukur kedalamannya di sampingnya kayak gitu ya. Baru di itu sama bagian ini. Sudah aku udah 5 lo tuh. Pada dua-dua, ya dua-dua. Kalau namanya Ini nanti LKPD-nya. Ada LKPD-nya, silakan. Baca dulu, kemudian isi dulu. yang sama. Ini apa tugasnya? Silakan. Jadi ada kalian yang ukur, ini 2 kali ukurnya. Terus itu nanti kalian ada yang cari isinya. Sambil HP. Iya, boleh. Yang pertama yang kamu ambil. Yang pertama kamu ambil yang manis ya. Lalu silakan ambil handphonenya sebagai literatur untuk sumber internet. Gunakan tepat guna. Gunakan secara tepat guna.
ini diulang dong yang sekali ini. Sudah, ini sudah. Ada kok. Ini semua ini yang di belakang di lapangan yang salahnya kok. Berarti 17 kali 5. Berarti cara ngitung yang di bawah itu per nomor kan atau yang per garis? Hitungnya. Dari sini 1 2. Sama yang berapa?
Ini kalau bisa saling skala nunjuknya utama ya. Kelereng kayak itu. Kelerengnya 16. Itu ukuran 0,05. Dia iya 0,2. Kelereng 16. Ini pas 16. Karena 0 di depan jajar, 0 di akhir, yang belakang juga. Berarti pas tuh. Langsung aja kerjakan yang kami ini. Ikan Bangkas ya awalnya. Jadi kalau aku untuk mata kayak ini, slider kayak ini kan ada. Gimana di sini sejajar? Gimana di sini sejajar?
Kalau namanya lain kamu. Lain kamu. Saya caranya nanti kita tuh ada TPS tuh. Jangan di pedalaman. Tip X. Saya tip X adalah tip X dia. Tidak suka. Ini kursi umpla. Cari bagiannya ini
Kayaknya lebih besar 0,02 kan 0,05 hasilnya. Kalian kok kalian 0,05. Bergabung kami ada besar ada kecil. Beda. Padahal sama barangnya Haida. Beda betul kan satu barang. Ya udah. Beres sudah. Ini ada ini. Banyak aja udah kertas kan di sini. Gini ya. Kita sama ya. Masih 30 menit. Silakan kalian kerja dulu. Lalu kita presentasi. Ini tuh foto loh.
Nah, ada yang lagi? Siap, ayo. Ambil. Sikat-sikat aja, sikat aja. Ini tuh Silakan. Ini siap, ambil. Silakan. Bukan dari kelompok kanan. Nama Siapa itu kan duluan? silakan. Bukan nggak? Sudah siap. Rama after you. Apa dia? Sudah Pak Esra di buku kan? Ada di buku dia. Apa ini? ada ini satu orang lagi. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa Ada ini? ini semua. Apa ini? Ini nah. Ini kan yang baca nah. Kami presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang jangka sorong. Kami dari kelompok 5. Dua, peserta didik mampu menjelaskan cara membentuk menggunakan alat ukur jangka sorong dengan tepat. Tiga, peserta didik mampu melakukan pengukur dengan alat ukur jangka sorong dengan benar. Empat, peserta didik mampu membedakan skala pada alat ukur jangka sorong dengan teliti. B, alat ukur banyak. 1, jangka sorong. 2, sapu. 3, kelereng. 4, uang barang rupiah. 5, baterai. 6, titik foto. C. Teori singkat jangka sorong adalah salah satu alat ukuran dalam digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk tertentu. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangunan untuk spesifikasi. D. Cara kerja. 1. Siapkan benda-benda yang akan diukur. 2. Putaran mengunci diri. 3. Putaran jangka sorong. 4. Masukkan benda ke rangkang bagian bawah jangka sorong. 5. Geser arah tepat pada benda dan putar mengunci ke kanan. 6. Pada skala utama dan radius. 7. Masukkan hasilnya ke dalam tabel. Tapi itu ada. Pertama, komponen komponen jangka sorong berdasarkan fungsinya. 1. Berangkat jauh fungsinya adalah untuk mengukur berat dan diameter suatu benda. 2. Menguji fungsinya adalah untuk
diameter luar. Ketiga, rahang luar fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam benda. Keempat, skala onus 0,1 m. Milimeter fungsinya untuk mengukur skala onus 1 inci. Skala utama sentimeter fungsinya untuk mengukur skala utama atau 1 sentimeter. Pertanyaannya, satu, apakah hasil pengukuran dari dua jangka sorong tersebut sama manakala untuk mengukur tinggi? Jawabannya jangka sorong 0,62. Soal kedua, buatlah kesimpulan dari hasil penjelasan kalian. Ini jawabannya dari penelitian yang telah dilakukan dan tidak beberapa kesimpulan seperti sebenarnya tidak terlalu jauh bedanya. Sekian presentasi dari kami. Tidak ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Jumai dan seluruh teman-teman sekalian, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami di sini. Saya nama Wena Husaira dan di sebelah saya ada Aufa Nabila Alam. Pada pengamatan kami kali ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 jangka sorong, 2 paku, 3 kelereng, 4 tulang logam, 5 baterai, dan 6 tutup botol. Nama komponen-komponen jangka sorong beserta fungsinya. 1. Rahang luar berfungsi untuk mengukur diameter dalam benda. 2. Skala minus berfungsi untuk mengukur skala minus dalam satuan mikrometer. Rahang dalam berfungsi untuk mengukur tebal dan diameter luar benda. Skala utama berfungsi untuk mengukur skala utama dalam satuan milimeter. Sampai kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman benda. Hasil pembacaan jangka sorong dengan ketinggian 0,2 mm. Nomor 1, paku. Adalah skala utama 2, skala minus 35 dan hasil pembacaan. Skala minus 0,7 dan hasil pembacaannya 2,10. Kedua, kelereng. Skala utama 16, skala minus 0. Hasil pembacaan 16,0. Ketiga, logam. Skala utama 1 dan skala minus 0,58 dengan hasil pembacaan 1,5. Skala 4, baterai dengan skala utama 13 dan skala minus 0,88 dengan hasil pembacaan 15,88. Nomor 5, botol.
dan skala radius 0,1 dan hasil pembacaan 28,4. Hasil pembacaan jangka sorong 0,05 mm. Nomor 1 paku dalam skala utama 2 dan skala radius 0,5. Hasil pembacaan 2,1. Nomor 2 pendek dengan skala utama 15 dan skala radius 0,22. Hasil pembacaan 16,25. Nomor 3 uang logam dengan skala utama 1 dan skala radius 0,60 dan hasil pembacaan 1,0. Nomor 4 nilai dengan skala utama 13, skala radius 0,90 dan hasil pembacaan 13,90. Nomor 5 detik foto dengan skala utama 28, skala radius 0,10 hasil pembacaan 28,5. Kesimpulan dari hasil dari percobaan pengumpulan 0,02 dan 0,05 karena semakin kecil angka sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Jumai selaku Guru Fisika kita, serta teman-teman saya dari kelas 10 yang saya hormati dan saya banggakan. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil penelitian kami berupa pengukuran panjang menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,02 dan 0,05. Saya sendiri, Selviana Rahma sebagai moderator, serta teman saya di samping saya ada Alisa Naura Mumtaz, Yudhistira Muhammad Rifai, Hairul Rizal, Raditya Wahyu Prayoga, serta Muhammad Pasha Ali Rasid. Berikutnya, sebuah problem satu ada bagian pada jangka sorong, dua tata cara menggunakan jangka sorong, tiga cara menghitung menggunakan jangka sorong, empat kelebihan penelitian 0,02 dan 0,05. Berikutnya, apa itu jangka sorong? Jangka sorong adalah alat ukur yang penelitiannya dapat mencapai 1/100 mm, terdiri dari dua bagian diam dan bagian gerak. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk.
Dan jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun-bangun penduduk seperti tabur. Selanjutnya ada bagian dalam jangka sorong. Yang pertama di sini ada rahang dalam. Fungsinya untuk mengukur dimensi ruang dari benda kerja, misalnya panjang, lebar, dan tebal suatu benda. Lalu di bagian sini ada rahang atas atau rahang luar. Fungsinya untuk mengukur dimensi ruang dari dalam, misalnya diameter dalam dan lebar celah. Lalu di pojok sini ada tongkai pengukur digunakan untuk mengukur kedalaman pada benda kerja. Lalu di sini ada skala utama, fungsinya untuk menyatakan ukuran utama suatu benda. Dan di sini ada skala minus, fungsinya untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda. Lalu di atas sini ada pengunci untuk menahan rahang geser jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Di bagian bawah sini ada pengubah, fungsinya untuk menggeser skala minus pada saat proses pengukuran benda kerja. Selanjutnya adalah tata cara menggunakan jangka sorong. Yang pertama adalah buka jangka sorong, buka kalau jangka sorong dengan menggunakan tombol atau pegangan yang ada. Yang kedua adalah atur ukuran objek. Katakan objek yang akan diukur di antara rahang jangka sorong. Pastikan objek tersebut benar-benar masuk di antara rahang dan tidak ada celah. Yang ketiga adalah baca skala utama. Baca angka pada skala utama yang berada di bagian panjang jangka sorong. Skala ini biasanya terdapat di bagian atas jangka sorong. Yang keempat adalah baca skala nominus. Perhatikan garis nominus atau garis tambahan yang berada di rahang jangka sorong. Contoh. Step 5 adalah hitung hasil pengukuran. Gabungkan angka skala utama dengan angka nominus untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir. Step 6 adalah tutup jangka sorong. Setelah selesai menggunakan jangka sorong, tutup rahangnya dengan hati-hati untuk menjaga kepresisian alat. Selanjutnya adalah begitu menggunakan jangka sorong. Yang pertama baca skala utama. Dan pada skala utama yang berada di sebelah kiri jangka sorong. Yang kedua membaca skala minus. Temukan garisnya yang paling cocok atau paling tepat di antara 10 bagian yang ada. Lalu dikalikan dengan sesuai dengan penelitian yang ada, misal 0,02 atau 0,05. Itu masih lahir dengan menambahkan skala utama dan skala minus. Berikut adalah hasil pengukuran yang kami lakukan pada paku, lereng, losong, dan bandai. Dan tutup. Jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm akurasi tinggi. Jangka sorong ini memberikan hasil pengukuran dengan tingkat akurasi sebesar 0,02 mm sehingga sangat cocok untuk mengukur objek secara sangat presisi. Digunakan dalam presisi, alat ini sering digunakan dalam industri manufaktur atau laboratorium di mana diperlukan ukuran tertinggi dalam pengukuran. Keunggulannya, salah satu keunggulan utamanya adalah tingkat ketepatan yang luar biasa, memungkinkan penggunaan untuk pengukuran yang sangat akurat. Jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm memiliki akurasi menengah dengan ketelitian sebesar 0,05 mm. Jangka sorong ini tetap memberikan hasil pengukuran yang cukup baik, meski tidak sepresisi jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. Kegunaan umum, alat ini cocok untuk berbagai jenis pengukuran umum di berbagai bidang tanpa membutuhkan presisi ekstrim. Keunggulannya lebih mudah digunakan untuk tujuan umum, terutama jika tingkat akurasi yang sangat tinggi tidak diperlukan. Selain itu, mungkin memiliki harga yang lebih terjangkau. Perbandingannya, jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. Buat kita sampai pada pertanyaan. 1. Apakah hasil pengukuran dari kedua jangka sorong sama? Adakah alat ukur yang lebih?
terdapat ada yang sama dan ada yang tidak. Bagi contoh pada jangka seorang 0,0 mm, hasil yang didapat lebih jadi atas kecil. Yaitu yang akan kami lakukan dari program kesimpulan, yaitu jangka seorang 0,02 dan 0,05 memiliki perbedaan dan persamaan. Seperti yang sudah dibacakan sebelumnya, jangka seorang 0,02 memiliki ketinggian yang lebih tinggi dan akurat, memiliki skala luas yang lebih kecil daripada jangka seorang 0,05. Hasil pengukuran dari kedua jangka seorang tersebut tidak sama, tapi hasil pembacanya beda tipis. Perbedaannya tidak hanya dari skala nulis pada 0,05 dan 0,02, tetapi pada beberapa hasil pembacaan antara 0,05 dan 0,02 terdapat kesamaan. Alat pengukur yang lebih tinggi adalah jangka seorang 0,02 mm karena angka yang lebih kecil. Next, coba. Sebagai contoh, pada paku memiliki hasil akhir 0,88. Sedangkan ini memiliki sedikit perbedaan yaitu pada 2,95. Ada sedikit perbedaan pada skala nominal. Dan pada hasil pembacaan leleh memiliki apa yang sama antara telitian 0,02 dan 0,05. Di sini saya juga memiliki tambahan. Jangka seorang dengan ketinggian 0,05 mm lebih sesuai digunakan dalam aplikasi di mana presisi yang sangat tinggi diperlukan, seperti dalam industri manufaktur atau laboratorium. Di sisi lain, penggunaan jangka seorang dengan ketinggian 0,05 mm mungkin lebih praktis dalam kebanyakan situasi umum. Ini akan memberikan akurasi yang memadai tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Ya. Thanks for the attention. Special thanks to Mr. Dumai. Dan terima kasih untuk semuanya. Semoga yang kami paparkan kepada kalian ini bermanfaat. Kami dari kelompok A mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar. Kami dari kelas 10 kelompok F ini menjelaskan tentang hasil pengukuran jangka sorong 0,22 mm dan jangka sorong 0,05 mm. Adapun beberapa poin yang akan kami jelaskan hari ini, yaitu nama-nama komponen jangka sorong beserta fungsinya Di atas. hasil pengukuran jangka sorong 0,02 dan 0,05 dan pertanyaan tentang jangka sorong. Ada pun kelompok saya di sini, saya sendiri sebagai ketuanya Wahyu Hidayat, teman saya yang kedua bernama Andi Satria Bintang Pamungkas, teman saya yang ketiga bernama Wahyu Sadiano, teman saya yang keempat bernama Denianon, saya yang kelima bernama Adrian, dan yang keenam bernama Muhammad Rasha Adi Putra. Poin pertama yang akan kami paparkan di sini adalah
Nama-nama komponen jangka sorong dan serta fungsinya yang akan dibacakan oleh teman saya nanti. Satu, ada rahang dalam untuk mengukur bagian dalam benda. Dua, skala sama memberikan nilai pengukuran dalam bentuk sentimeter. Tiga, skala nonius menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Empat, tombol kunci untuk posisi lengan geser. Lima, tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman, misalnya kedalaman dalam. Poin selanjutnya akan membacakan hasil dari jangka sorong 0,02 mm yang dibacakan oleh teman saya bernama Wahyu Sugianon. Jangka sorong 0,02. Ya, satu nama benda satu kampung, skala utama 2 dan 40 kali 0,2. Hasil pembacaan 2,70. Nama benda 2 kelereng 15, skala utama 15, skala 25 kali 0,2. Hasil pembacaan 15,50. 3 lambogam skala utama 1, skala minus 25,0,2. Pembacaan 0,50. 4 baterai skala utama 13, minus 42 kali 0,2. Pembacaan 13,4. Masuk botol 29 skala utama 29, skala minus 30 kali 0,2. Pembacaan 28,0. Jangka sorong 0,05 mm. Benda paku. Skala utamanya 2, skala minus 19 kali 0,05 dan pembacaan 2,80. Yang kedua kelereng. Skala utamanya 15, skala minus 10 kali 0,05 15. Hasil pembacaan 15,50. Tiga ruang logam. Skala utamanya 1, skala minus 7 kali 0,05. Hasil pembacaan 1,35. Keempat baterai. Skala utama 13, skala minus 19 kali 0,05. Hasil pembacaan 13,80. Kelima, tutup botol. Skala utama 28, skala minus 12 kali 0,05. Hasil pembacaan 28,50. Selanjutnya adalah apabila hasil pengukuran dari kedua jangka sorong tersebut sama, maka terdapat sedikit perbedaan. Manakah alat ukur yang lebih teliti? Alat ukur yang lebih teliti adalah 0,02. Alasannya karena makin kecil milimeter yang digunakan pada jangka sorong, makin akurat hasil yang didapatkan. Alat menjadi hasil yang hampir akurat, tetapi di kedua alat tersebut 0,02 dan 0,05 memiliki hasil yang tidak sempurna. Hasil yang terbatasnya adalah 12,5 dan ukur baterai adalah 13,80.
akan tapi segala kesulitan pada benda tertentu yang belum dilakukan pakai luar tersebut. Yang berjalan Terima kasih kepada anggota dokumen untuk membacakan poin-poin di kelompok kami. Segala masanya untuk menyelesaikan tugas kami. Semoga yang benar-benar mendengarkan dan menyimak akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kami bacakan kita presentasikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata yang kami ucapkan. Salam minal maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya juga yang detik terakhir. Jadi ada soal evaluasi yang harus dikerjakan. Jadi ada di classroom, silahkan dikerjakan. Cuma beberapa soal aja untuk mengetes kemampuan kalian masing-masing. Kalau individu tadi kan berkelompok. Jadi kesimpulannya kita hari ini apa yang kita dapatkan? Dapat membedakan jangka sorong yang 0,02 dengan 0,05. Dapat membedakan Jangka sorong dengan jangka sorong ketinggian 0,02 dan 0,05. 0,05. Nah, ini apa? Namanya? Ya, betul. Yang ini? Ini skala? Angkai pengukur? Bisa sudah semuanya? Ya, Pak. Ya, untuk hari ini cukup sekian dulu. Silahkan kerjakan evaluasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Udah, ya. Belum menjawab.